Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena kasih setianya senantiasa kita alami dan kita rasakan. Kita telah dianugerahkan di hari yang baru, di minggu yang baru. Kita boleh beristirahat dengan tenang, dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang keberkatan. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas hidup kerja kita, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, biarlah kita senantiasa melandasi semuanya di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengantar kita dalam perenungan Sapaan Pagi pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Seluruh perjalanan hidup kami merasakan Tuhan senantiasa hadir, melindungi, menaungi, menyertai, menuntun, dan memimpin kami. Bahkan firman-Mu senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami, memampukan kami untuk membedakan apa yang Engkau kehendaki, apa yang harus kami lakukan, dan apa yang tidak Engkau kehendaki untuk kami jauhi di dalam kehidupan ini. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, tuntun dan kuasai kami di dalam terang firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru. Surat Paulus kepada Filemon, atau Filemon pasal 1, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi, Filemon pasal 1, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Mari kita baca bersama-sama di bawah judul perikop Ucapan Syukur. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ucapan Syukur. Mari kita memulainya dari ayatnya yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat Filemon ini dituliskan oleh Paulus, ditujukan kepada seseorang yang bernama Filemon. Pasal 1 ayat 1 mengatakan hal itu. Saya bacakan buat kita semua. Salam dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, perhatikan ini. Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Nah, itu dia. Yang menjadi catatan yang pertama adalah Filemon ini adalah teman sekerja Paulus dan Timotius. Pekerjaan mereka kita tahu bahwa memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Mereka diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan dalam realitasnya bahwa perjumpaan mereka baik dengan orang Yahudi maupun non-Yahudi, tetapi satu hal yang pasti dalam perjumpaan itu senantiasa Paulus, Timotius, dan Filemon memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Filemon sehingga Paulus menuliskan suratnya ini kepada rekan kerjanya yaitu Filemon. Pada ayatnya yang keempat dikatakan bahwa Paulus menuliskan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Wow, ini luar biasa. Seolah Paulus berdoa lalu dia bilang, aku mengucap syukur Allah karena aku mengingat Filemon. Dan aku berdoa untuk dia. Dia bersyukur karena Filemon. Dia bersyukur memiliki teman sekerja Filemon. Tapi pertanyaannya adalah apa yang membuat Paulus mengucap syukur? Apakah hanya karena status pertemanannya? Saya pikir tidak demikian. Ada hal yang jauh
daripada sekedar pertemanan itu atau sekedar sebagai seorang rekan kerja. Apa sesungguhnya yang telah dibuat Filemon sehingga Paulus senantiasa mengucap syukur di dalam doanya ketika ia mengingat Filemon. Mari kita lihat pada ayatnya yang kelima. Paulus menuliskan, karena aku mendengar tentang kasihmu. Wah, ini dia. Ini yang membuat Paulus bersyukur. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Ada dua hal. Yang pertama, yang membuat Paulus mengucap syukur adalah karena perbuatan kasih yang dipraktekkan dan dilakukan oleh Filemon kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini tentunya menunjuk kepada mereka orang-orang yang dipercayakan dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Siapapun mereka itu, Filemon hadir menyatakan kasihnya kepada mereka. Dan hal ini didengar oleh Paulus sehingga Paulus katakan, aku mengucap syukur setiap kali aku berdoa dan setiap kali aku mengingat engkau karena perbuatan kasihmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang menarik di sini adalah pribadi Filemon dalam perbuatan-perbuatannya. Itu mensukacitakan. Itu membuat Paulus bersyukur. Pertanyaannya buat kita semua hari ini adalah, apakah perbuatan kita di dalam hidup ini juga membuat orang lain mengucap syukur? Ah, ini dia. Ini menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan bagi kita semua. Apakah kehadiran kita di dalam dunia ini, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, berjumpa dengan rekan-rekan sekerja kita, berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam jemaat kita, di tempat tinggal kita bersama dengan para tetangga, kehadiran kita dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam perkataan-perkataan dan pikiran-pikiran kita, apakah itu sudah membuat orang lain mengucap syukur? Nah, ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kontranya adalah bahwa ini menjadi satu warning. Jangan sampai kehadiran kita, perbuatan, perkataan, dan pikiran kita, perilaku kita bukan membuat orang mengucap syukur, tetapi membuat atau menjadi batu sandungan buat orang lain, membuat orang menjadi gerah, membuat orang menjadi tidak nyaman atas kehadiran, perbuatan, perkataan, pikiran, perilaku hidup kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Mari contoh dan teladani seseorang yang bernama Filemon. Perbuatan kasihnya itu telah membuat Rasul Paulus dan saya percaya juga Timotius juga bahkan rekan-rekan kerja yang lain mengucap syukur atas kebaikan Filemon, dan yang seharusnya itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Bahwa setiap perbuatan kita itu membuat orang lain bersyukur. Setiap perkataan dan pikiran kita itu membuat orang lain merasakan damai sejahtera. Kehadiran kita mendatangkan sukacita bagi sesama kita. Orang-orang percaya ataupun juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kehadiran kita kemanapun dan dimanapun kita pergi. Kehadiran kita itu membuat orang bersyukur dan bersukacita. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kalau engkau katakan bahwa engkau orang beriman, engkau orang percaya, engkau seorang pengikut Kristus, tetapi kehadiranmu tidak membuat atau tidak mendatangkan damai sejahtera, kehadiranmu tidak mendatangkan sukacita, bagaimana mungkin engkau katakan bahwa engkau adalah seorang murid Kristus? Bahwa engkau mengatakan bahwa engkau adalah pengikut Kristus? Coba lihat, bukan saja di dalam perbuatannya, di dalam perilaku atau kehidupan berimannya. Paulus katakan, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Tentang imannya itu berarti menunjukkan tentang sikap perilaku hidupnya dalam beribadah, dalam meninggikan, memuliakan, menyembah Tuhan. Dia mencerminkan dan dia memperlihatkan diri sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang kedua adalah apakah di dalam kehidupan kita, kehidupan beriman kita juga telah menjadikan orang lain bersyukur, orang lain bersuka cita. Peringatannya adalah jangan sampai bahwa kita mengaku pengikut Kristus tetapi kehidupan beriman kita tidak mencerminkan bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Kita seringkali ragu, kita seringkali takut menghadapi hari esok, kita seringkali tidak datang beribadah, kita tidak bersekutu, kita tidak membaca firman, kita bukan orang yang setia di dalam berdoa.
Hati-hati, ini menjadi perenungan dan peringatan kepada kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kehidupan berimanmu itu menjadikan orang lain bersyukur dan bersuka cita. Karena mereka melihat segala hal yang hidup di dalam dirimu, keyakinanmu, kepercayaanmu, seluruhnya engkau serahkan dan letakkan di bawah kaki Kristus. Engkau tidak ragu melihat hari esok. Karena apa? Engkau percaya Tuhanmu berkuasa atas hari esok. Engkau tidak pernah takut menjalani hari-harimu. Karena apa? Engkau meyakini dan percaya karena engkau berjalan bersama dengan Tuhanmu, maka semua akan baik-baik saja. Harusnya iman yang seperti itu bertumbuh di dalam diri kita. Sehingga setiap kali orang melihat kita, maka mereka dapat mencontoh dan meladani. Istimewa dan secara khusus mereka dapat mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan mereka pun boleh beriman, mereka pun boleh dikuatkan, mereka pun boleh diyakinkan. Sehingga di dalam mereka menjalani hidup ini, mereka senantiasa bersuka cita dan bersyukur atas iman yang bertumbuh di dalam diri kita. Itu dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dua hal, perbuatan kita, perbuatan kasih kita. Bagaimana kita mau hidup ini penuh dengan cinta kasih kepada sesama, mengampuni, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Bukan berorientasi hanya pada diri kita, tetapi juga kepada orang-orang lain. Kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Kalau Filemon melakukannya itu kepada orang-orang kudus, maka pada hari ini kepada kita juga diajar untuk menopang semua mereka yang memberi diri dalam pelayanan-pelayanan dan gerak langkah pelayanan gerejawi. Kita hadir untuk menopang mereka. Perbuatan-perbuatan kasih kita nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga tugas tanggung jawab mereka di dalam mereka melakukan pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat, keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Semuanya itu dapat berlangsung dan diri pribadi kita mengambil bagian di dalamnya. Nah, itu dia. Perbuatan kasih kita nyatakan kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Pada orang-orang yang kudus. Kepada mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Tugas tanggung jawab kita. Menjadi bagian dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan di dalamnya iman percaya kita pun. Kita perlihatkan dalam perilaku hidup kita. Bahwa kita orang yang benar-benar beriman teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui seluruh eksistensi keberadaan kita. Maka orang lain dapat bersyukur dan bersukacita. Pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Wah, luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau kehadiran kita ini di dunia ini mendatangkan kegembiraan besar buat sesama kita. Kehadiran kita ini mendatangkan sukacita bagi sesama kita. Bahkan menjadikan orang-orang bersyukur oleh karena perilaku hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah keluargamu bersukacita oleh karena perbuatanmu, keluargamu bersyukur oleh karena perilaku hidupmu, keluargamu itu memiliki rasa kebahagiaan yang besar oleh karena iman yang bertumbuh di dalam dirimu. Engkau hadir di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Engkau akan bersegera memulai aktivitas hidupmu. Biarlah kehadiranmu itu mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Dan satu hal yang pasti adalah, sebagai orang beriman, kita diajar untuk saling menopang, kita diajar untuk saling membantu, kita diajar untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Agar di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bahu-membahu, satu hati, satu pikiran, satu tujuan. Kita membangun satu kehidupan yang baik. Pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah firman ini menetap di dalam hatimu dan pikiranmu. Dan ketika engkau menjalani hari ini, engkau akan melihat bagaimana kehadiranmu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu hari ini. Di pagi hari ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan pemahaman yang baik dan benar tentang firman Tuhan. Kami mohonkan biarlah firman ini diteguhkan
dalam hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Menjadikan kami pribadi-pribadi dalam menjalani kehidupan ini, dalam seluruh perilaku hidup dan kehidupan beriman kami. Membuat orang lain bersuka cita, bersyukur, ada damai, ada kegembiraan besar yang boleh mereka rasakan melalui kehidupan kami. Syukur kami kepadamu ya Allah. Berkati opa oma, anak cucu, bapak ibu dan saudara-saudara. Kalau ada mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka akan disembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang memiliki pergumulan, pasti akan diberikan jalan keluar. Kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun mereka, hati dan pikiran mereka, hikmat Tuhan memampukan mereka untuk menemukan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan-pergumulan dan persoalan yang hadir di tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan keseharian mereka, bahkan dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Bapa Sorgawi, berkati setiap pribadi yang mengikuti kanal YouTube ini. Berkati mereka Tuhan. Secara khusus hamba berdoa bagi keluarga Taulu Tumondo yang dengan sukacita turut mengambil bagian dalam menopang berlangsungnya sapaan pagi ini ya Tuhan. Dalam berkat-Mu mereka menjadi berkat. Oleh sebab itu biarlah kasih karunia berkat rahmat damai sejahtera Tuhan juga memenuhi seluruh kehidupan mereka. Dan biarlah hari lepas hari Tuhan boleh pakai mereka terus untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar mereka. Hamba percaya masa depan mereka Tuhan yang pegang. Hamba percaya juga masa depan semua umat-Mu yang mengikuti kanal YouTube ini, saluran sapaan pagi ini, semuanya diberkati. Masa depan yang baik Tuhan sediakan. Sukacita damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup mereka. Ketika kami akan memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkuasa dan berkaryalah Tuhan. Pakailah kami di dalam hidup ini menjadi saksi-saksi yang hidup. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa sambil kami mohonkan, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.